Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar psikologi kepribadian. Sebelum saya menjelaskan dari tema yang sudah saya baca, tentu kita harus mengenal apa itu pengertian dari psikologi kepribadian. Psikologi kepribadian adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari pola pikir, perasaan, dan perilaku individu yang relatif konsisten dalam berbagai situasi dan sepanjang waktu. Ilmu ini berusaha memahami bagaimana dan mengapa seseorang memiliki karakteristik tertentu serta bagaimana kepribadian berkembang sepanjang hidup. Kepribadian sendiri mencakup berbagai aspek psikologi yang membedakan individu satu sama lain, seperti sifat, pola pikir, emosi, dan mekanisme pertahanan diri. Dalam psikologi kepribadian, berbagai teori dikembangkan untuk menjelaskan asal-usul dan dinamika kepribadian. Salah satunya adalah teori psikologi oleh Sigmund Freud. Yang berikut adalah tujuan psikologi kepribadian. Psikologi kepribadian memiliki beberapa tujuan utama, yaitu yang pertama, memahami perbedaan individu dalam mengidentifikasi faktor yang membuat setiap individu unik. Yang kedua, yaitu menjelaskan struktur dan dinamika kepribadian. Dalam hal ini, kita dapat menggali bagaimana unsur-unsur kepribadian berinteraksi dan berkembang. Yang ketiga, yaitu memprediksi perilaku. Dalam hal ini, menggunakan pemahaman kepribadian untuk meramalkan respons individu dalam situasi tertentu. Yang keempat, yaitu membantu intervensi dan perkembangan. Dalam hal ini dapat menetapkan teori kepribadian dalam terapi psikologi, pendidikan, dan pengembangan diri. Yang berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan kepribadian. Dalam faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan kepribadian, individu terbentuk dari berbagai faktor yang saling berinteraksi. Faktor-faktor utama meliputi yang pertama ada faktor biologis, yang kedua ada faktor lingkungan, dan yang ketiga ada faktor pengalaman hidup. Baik, kita akan membahas secara satu persatu. Oke, yang pertama yaitu faktor biologis. Dalam faktor biologis ada 3 unsur utama, yaitu genetika, struktur otak dan sistem saraf, dan juga hormon. Genetika berbicara tentang sifat bawaan dari orang tua yang mempengaruhi temperamen dasar. Yang kedua yaitu struktur otak dan sistem saraf. Itu berbicara tentang bagaimana menentukan respon emosional dan kecenderungan perilaku tertentu. Yang ketiga berbicara tentang hormon. Dalam hormon kita berbicara tentang hal-hal yang berpengaruh pada suasana hati dan emosi dari seseorang. Yang kedua yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan juga ada terdiri dari 3 bagian utama, yaitu yang pertama keluarga, yang kedua pendidikan, dan juga yang ketiga budaya dan masyarakat. Baik, dalam faktor lingkungan atau keluarga, itu kita berbicara tentang pola asuh, kasih sayang, dan norma dalam keluarga dalam membentuk nilai-nilai individu. Yang kedua yaitu faktor dalam lingkungan yang berbicara tentang pendidikan. Nah, dalam pendidikan itu dapat memberikan wawasan, keterampilan sosial, dan juga pola pikir yang lebih luas. Yang ketiga yaitu budaya dan masyarakat. Dalam hal ini
dapat berbicara tentang norma sosial, agama, dan adat istiadat yang mempengaruhi kepribadian dari seseorang. Yang ketiga yaitu faktor pengalaman hidup. Itu juga terdiri dari 3 bagian penting yang saya ambil, yaitu yang pertama, pengalaman masa kecil. Yang kedua, pengaruh teman sebaya, dan juga yang ketiga, peristiwa penting. Nah, berbicara tentang pengalaman masa kecil, yaitu trauma di masa lalu atau kebahagiaan di masa kecil yang memiliki dampak jangka yang cukup panjang atau yang sangat panjang. Yang berikut yaitu pengaruh teman sebaya. Dalam hal ini, interaksi dengan lingkungan sosial memperkuat atau mengubah pola pikir dari seseorang dalam pengaruh teman-teman di sekitarnya atau teman-teman sebayanya. Yang ketiga yaitu peristiwa penting, yaitu atau berbicara tentang kesuksesan, kegagalan, atau kejadian besar dalam hidup yang membentuk kepribadian dari individu seseorang. Yang berikut adalah istilah-istilah terkait kepribadian. Ada 6 istilah yang terkait dalam kepribadian. Yang pertama itu berbicara tentang kepribadian, yang kedua karakter, yang ketiga habit atau kebiasaan, yang keempat yaitu temperamen, yang kelima ciri, dan yang keenam yaitu sifat. Baik, kita akan membahas satu persatu seperti yang sebelumnya, yaitu kepribadian. Kepribadian ini berbicara tentang keseluruhan karakteristik unik seseorang yang mencakup pola pikir, perasaan, dan perilaku yang konsisten dalam berbagai situasi. Yang kedua yaitu karakter. Karakter ini berbicara tentang nilai-nilai moral dan etika yang dimiliki oleh individu. Itu dapat mencerminkan aspek baik atau buruk dari kepribadian seseorang atau individu tersebut. Yang ketiga yaitu habit atau kebiasaan. Perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang hingga menjadi pola yang otomatis dalam kehidupan sehari-hari atau yang biasa kita sebut dengan kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari. Yang keempat yaitu temperamen. Dalam hal ini, aspek biologis atau bawaan dari kepribadian yang menentukan cara seseorang bereaksi terhadap satu lingkungan atau terhadap sebuah lingkungan. Contohnya adalah seseorang yang mudah marah atau tenang dalam sebuah lingkungan. Yang kelima yaitu ciri. Karakteristik khusus yang dapat diamati dalam individu atau pada individu, seperti cara berbicara, gaya berpakaian, atau ekspresi wajah dari seseorang. Yang keenam yaitu sifat. Dalam hal ini, kecenderungan yang menetap dalam diri seseorang untuk bertindak dengan cara tertentu dalam berbagai situasi. Contohnya, seseorang bisa memiliki sifat ramah atau pemalu. Psikologi kepribadian Sigmund Freud adalah bapak psikoanalisis yang mengembangkan teori kepribadian yang berfokus pada alam bawah sadar dan pengaruh pengalaman masa kecil terhadap kepribadian seseorang. Teorinya terdiri dari beberapa konsep utama. Yang pertama, struktur kepribadian. Dalam hal ini yaitu ID, ego, dan superego. Freud membagi kepribadian menjadi 3 komponen utama. Yang pertama yaitu ID. Bagian dari kepribadian yang bersifat naluriah dan berorientasi pada kesenangan atau prinsip kesenangan. ID mengundang dorongan biologis seperti makan, minum, dan seks. Yang kedua yaitu ego. Bagian yang rasional dan berfungsi sebagai
penyimbang antara ID dan superego. Ego beroperasi berdasarkan prinsip realitas. Yang berikut yaitu superego, bagian moral yang berisi norma dan nilai sosial yang dipelajari dari orang tua dan masyarakat. Superego bertindak sebagai hati nurani. Yang kedua yaitu tingkatan kesadaran. Freud membagi pikiran manusia menjadi tiga tingkat. Yang pertama yaitu kesadaran, yang kedua prasadar, yang ketiga bawah sadar. Baik, kesadaran berbicara tentang pikiran yang disadari dan dapat diakses secara langsung. Prasadar berbicara tentang informasi yang dapat dengan mudah diingat jika dibutuhkan. Bawah sadar, pemikiran dan dorongan yang tersembunyi dan mempengaruhi perilaku tanpa disadari. Yang berikut atau yang ketiga yaitu tahap perkembangan psikoseksual. Freud percaya bahwa perkembangan kepribadian dipengaruhi oleh dorongan seksual sejak kecil. Ia membagi perkembangan ini ke dalam 5 tahap. Yang pertama yaitu oral atau 0 sampai 1 tahun. Bayi mendapatkan kesenangan melalui mulut atau menyusu dan menggigit. Yang kedua yaitu anal. Nah, anal ini dari umur 1 sampai 3 tahun. Anak belajar mengontrol pengeluaran dan menahan atau penahanan. Seperti contoh yaitu latihan ke toilet. Yang berikut yaitu palich. Yang berikut yaitu palich dari umur 3 sampai 6 tahun. Itu anak mulai mengenali perbedaan gender dan mengalami Oedipus kompleks, atau anak laki-laki tertarik pada ibu, atau Electra kompleks, anak perempuan tertarik pada ayah. Yang berikut yaitu latensi dari umur 6 sampai 12 tahun. Ini dalam hal ini anak atau seseorang memiliki energi seksual yang ditekan dan fokus pada kegiatan sosial dan pendidikan. Yang berikut adalah genital. Itu dari umur 12 tahun ke atas. Nah, dalam hal ini ada dorongan seksual matang dan diarahkan pada hubungan yang lebih dewasa, sehingga pada umur yang ke-12 tahun dan ke atas, anak dapat mulai belajar tentang seksual dan hubungan-hubungan yang lebih dewasa. Yang keempat yaitu mekanisme pertahanan diri. Freud juga menjelaskan bahwa manusia menggunakan mekanisme pertahanan diri untuk melindungi diri dari kecemasan. Beberapa contohnya adalah yaitu represi. Dalam hal ini, menekan kenangan atau dorongan yang tidak menyenangkan ke alam bawah sadar. Yang kedua yaitu proyeksi. Dalam hal ini, menyalahkan orang lain atas perasaan atau keinginan yang tidak dapat diterima. Yang berikut yaitu sublimasi, yaitu atau dalam hal ini mengalihkan dorongan negatif menjadi aktivitas yang lebih positif. Misalnya, seseorang yang agresif menyalurkan energi melalui olahraga. Nah, sekian dari ini materi yang sudah saya bagikan, yaitu konsep dasar psikologi kepribadian, dan ada beberapa materi yang sudah saya bagikan, dan dari materi tersebut saya mengambil kesimpulan, dan kesimpulan yang dapat diambil yaitu
Psikologi kepribadian atau berbicara tentang psikologi kepribadian adalah cabang ilmu yang mempelajari pola pikir, perasaan, dan perilaku individu yang konsisten. Kepribadian dipengaruhi oleh faktor biologis, lingkungan, dan pengalaman hidup. Istilah terkait kepribadian mencakup kepribadian, karakter, habit, temperamen, ciri, dan juga sifat. Salah satu teori kepribadian yang terkenal adalah teori Sigmund Freud yang menekankan peran alam bawah sadar, struktur kepribadian. Dalam hal ini yaitu ID, ego, superego, dan juga tahap perkembangan psikoseksual dan mekanisme pertahanan diri. Teori ini memberikan wawasan tentang bagaimana kepribadian terbentuk dan bagaimana batin mempengaruhi perilaku seseorang. Baik, sekian dari presentasi yang sudah saya bagikan. Terima kasih dan shalom.